Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan membahas ya, indeks kita ya turun 1,22% ya. Saya bikin video di tanggal 9 September ya, bahwa di perdagangan hari Senin ya, 8 September 2025, indeks ditutup melemah ya 1,28%, tutup di harga 7.766 ya. Padahal kalau kita lihat ya dari pagi ya, buka market di sini hijau ya sampai jam istirahat ya, dimulai lagi sesi 2 sebenarnya cukup cetak ya, hijau, cuman di sekitar jam setengah 4 ya, jam 3 sampai jam 3 setengah 4 indeks ada gejolak ya, sampai ditutup turun yang dalam ya 1,28% ya, yang di mana di jam setengah 4 ya, di sekitar jam setengah 4 muncul berita ya, bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto banyak mereshuffle kabinet kabinetnya ya, ada 5 di sini ada 5 menteri ya, di sini Bapak Prabowo reshuffle kabinet, 5 menteri diganti ya, bahwa Bapak Presiden mereshuffle 5 menterinya. Ada salah satu menteri yang jadi sorotan ya para pelaku pasar di hari ini, yang di mana jadi IHSG-nya merah ya kan. Salah satunya kalau kita lihat di sini ya, kalau kita fokus di sini ya, di nomor 3 ya, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani diganti oleh Bapak Purba Yudi Sadewa, ya, yang menjadi titik fokus para pelaku pasar ya, yaitu Kementerian Keuangan ya, yang di sini pimpin oleh Sri Mulyani digantikan oleh Bapak Purba Yudi Sadewa. Ya, jadi para pelaku pasar menganggapnya ini berita negatif ya, karena, eee, sebagian aja ya nih, sebagian orang itu menganggapnya ya kalau bendahara kita diganti, yang lama diganti ke yang baru, itu apa ya, jadi seolah-olah itu ya, seolah-olah di negara kita ya, itu tidak ada yang sanggup menggantikan ya kan, sosok tersebut ya. Jadi di negara kita jadi seolah-olah negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ya, ini tidak ada yang sanggup ya menggantikan sosok tersebut. Jadi seolah-olah juga itu tidak ada yang pintar kali ya, tidak ada yang lebih pintar mungkin, tidak ada yang pintar. Jadi kayak aneh gitu loh, pasar menganggapnya negatif jadinya. Padahal ya, apa ya, jadinya kayak negara sendiri kita diejek apa ya, bisa dikatakan diejek gitu loh, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bisa gantiin gitu loh. Terus IHSG-nya turun dalam ya karena digantikannya bendahara tersebut, minus 1,28% tadi saya baca di grup ya. Pada bilang, "Kan diganti jadi IHSG-nya longsor." Ada ketakutan bahwa sosok tersebut ini sangat pintar, sangat apa ya, katanya kalau bendaharanya diganti, investor asing kabur, investor asing itu kabur. Karena kabur indeksnya jatuh, wah pada ketakutan tuh di grup-grup saya baca takut karena diganti ya bendaharanya. Mereka banyak beranggapan kalau bendaharanya diganti dan yang baru ini belum tentu bisa menggantikan gitu loh. Belum tentu bisa, kan bilang, "Oh belum tentu bisa." Makanya market bereaksi negatif. Ya kalau kita ini bendaharanya tetap lanjut, kan tahu sendiri ya, bahwa seandainya nih enggak diganti ini hari-hari ini masih berlanjut, keadaan kita juga di pasar saham pun menurut saya, susah ya. Kita cek di ekonomi kita pun stagnan di situ-situ aja ya, malah kemarin sempat turun ya di bawah 5% kalau kita cek ya. Ya bendahara ini menjabat ya,
tadi saya cari-cari penjabat dari 2016 ya, di eranya Bapak Jokowi ya, dan sempat juga, di eranya Bapak SBY di 2005 ya, sempat dia 2025 2000 berapa nih ya, intinya di zamannya Bapak SBY di 2005-an ya sampai 2010. Kita coba cek 2005 sampai 2010 ekonominya kayak gimana. 2005 ya, bahwa di 2000 ya, 2005 ya sempet 5% ya, ini 5%. Di sini sempat, 5% terus tembus sampai 6,3 ya, 6%, 6,2 ya 2010 ya, dia ada berita juga dia akhir jabatannya di 5 Mei ya 2010 ya, dia, eee, akhir menjabatnya ya dulu di eranya Bapak SBY. Ada beritanya, oh ya nih nih. Ya, kalau kita lihat ya, di sini SMI pergi, IHSG anjlok 112 poin, ditutup ya, malah jauh lebih dalam dulu ya ketimbang sekarang ya. Kan dulu ya indeks harga saham ditutup melorot 3,8% atau 112 poin ya. Saham-saham komoditas perbankan memimpin perburukan indeks hari ini. Jadi di historis dulunya pun, melorotnya ya, kan di sini sentimen ini menunjukkan Menteri Keuangan Sri Indrawati menjadi Direktur Operasional Bank Dunia. Jadi dia, pindah ya dulu, keluar dari keuangan zamannya SBY, terus dia pindah ya, di hari itu indeksnya tutup melemah ya 3,81% ya. Kalau kita lihat di hari ini cuman, 1,28% ya, masih lebih dalam waktu dulu. Dan kalau kita lihat ya, dari pertumbuhan ekonomi pun ya, kalau seandainya ya, bendaharanya masih lanjut ya, apa yang dikatakan orang-orang tersebut, eee, ekonominya jadi jelek, nggak ada orang yang bisa gantiin gitu kan, seolah-olah nanti investor asingnya jadi kabur gitu kan. Seandainya dipertahanin juga ya, kalau ada kemungkinan juga stuck di sini-sini aja ya. Terus di eranya Bapak Jokowi bendaharanya pun, eee, duduk kembali ya, di eranya Bapak Jokowi di 2016, kalau kita cek 2016 ya, di sini 2016, 5% ya ekonomi. Terus 2016, 2017 5,1, 2018 5,2, dan akhirnya Covid ya, ini memang turun 2021 3,7 sampai 2020 5,2, 5%. Jadi, saat dia pegang ya ekonominya Indonesia pun cenderung 5%-an ya, 51, 52 ya, malah cenderung stagnan kalau kita lihat. Kalau kita lihat secara mundur lagi ya, dari 95 pun sempat ya 8,2%, 94, 7,5% di sini. Di atas 6% ya, sempat 7% ya kan kalau kita lihat di sini. Malah zaman dulu di tahun 1980 juga 9% ya. Malah semenjak ini ya, seandainya kalau nggak ganti 5%-an ya. Ya, terus yang menggantikannya kan jadi pertanyaan tuh banyak orang, apa emang, kok bisa dia gini 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 kan gitu ya. Wa Kalau menurut saya pribadi ya, daripada nggak diganti seandainya kita bertahan nih, pertahanin kita pertahanin, ada kemungkinan kita tidak ada perubahan ya, oke ya. Jadi seandainya kita tahanin ya stuck di situ-situ aja ya. Tahu sendiri ya, pajak naik, dinaikin pajak lagi, bahasanya kan pajak pajak. Nah terus kalau kita ganti nih yang baru nih, kan belum tentu juga dia bagus dan okelah diganti yang baru.
ganti yang baru nih, ganti yang baru, belum tentu juga ya, belum tentu juga kinerjanya bagus, ya kinerjanya bagus. Tapi ada kemungkinan, eee, bagus juga ya kan kita juga harus fair 50-50. Kalau kita dipertahanin sama aja ya, tidak ada perubahan seandainya, kalau diganti memang resikonya belum tentu juga bisa ya kinerjanya bagus, tapi kan ada kemungkinan kinerjanya lebih bagus, ya kan? Kinerjanya lebih bagus, ada kemungkinan kinerjanya lebih bagus. Terus juga saya kulik-kulik berita tadi ya, bahwa, eee, yang baru ini ya, bahwa yang baru ini dia tidak begitu suka tidak begitu suka, naikin pajak, terus naikin pajak, terus naikin pajak ya. Apalagi, di berita-berita terbaru ini ya, bahwa banyak demo, banyak masyarakat yang mengeluh kesahkan, pajak ya, untuk perpajakan kita naik terus ya, pajak-pajak naik semua, dipajak-pajakin, dan dan terjadi chaos juga ya kemarin demo yang cukup besar-besaran, dan tuntutan masyarakat salah satunya ya, karena terbebani oleh pajak ya, bahwa Bapak Presiden itu merespon, Bapak Presiden Prabowo merespon kenapa sekarang terjadi banyak reshuffle ya untuk kabinetnya, ya karena kemarin merespon demo kemarin yang cukup besar ya. Nah, dia merespon demo yang kemarin cukup besar, Bapak Prabowo mereshuffle kabinetnya. Nah, yang kena salah satunya Menteri Keuangan tadi ya, kena ganti yang baru ya, kalau kita lihat beritanya tadi. Ada kemungkinan kan nanti, ini analisa saya ya, karena diganti jadi yang baru dan mungkin Bapak Presiden pun dia ada kemungkinan untuk menurunkan pajak. Mungkin ya kan ganti kan yang baru dan Bapak Presiden bisa bisa juga dong, ya kan? Berarti orang turunin pajaknya ke Bapak seandainya gampangnya ngomong kayak gitu. Kan bisa terjadi itu juga dong, turun pajak nanti. Saya menganalisanya sih begitu, turun pajak. Jadi ada kemungkinan itu pajaknya diturunin oleh menteri yang baru. Dia sempat juga mengatakan tadi di berita, untuk mempercepat ekonomi ya, eee, percepat pertumbuhan ekonomi itu ya setelah dilantik begitu, ya kan barangkali dia cepat geraknya. Kita juga tunggu ya, kita pantau juga kinerjanya ya untuk menteri yang baru ini ya, seandainya dia bergerak cepat ya, kerjanya cepat dan di kebijakannya dia mau nurunin pajak, itu nantinya market akan merespon itu pasti positif, kalau analisa saya, positif. Seandainya ada penurunan pajak, market itu pasti positif, turun pajak itu positif. Kalau naikin pajak itu negatif untuk market kita ya. Terus kalau kita lihat ya kembali lagi ke, IHSG-nya ya, ke saham-saham kita, ke indeks, turun 1,28% tuh hal biasa kalau menurut saya ya, apalagi dulu anjloknya 3,8% ya kan untuk IHSG-nya. Di hari ini cuman 1,28%, ya kan ada kemungkinan ini sentimen jangka pendek aja kalau menurut saya mah, apalagi ya seolah-olah tadi tidak ada yang bisa gantikan ya. Kalau kita lihat juga secara chart nih, secara chart di dulu nih setelah diganti dia ya, sosok bendaharanya diganti, naik apa enggak IHSG-nya, ya kan. Dulu di 2010 ya sekitar bulan Mei ya tadi, Mei 2010 ya. Sorry guys, bentar lagi guys, Mei Mei Mei, sorry guys. Jadi bulan Mei, kita coba cek di bulan April.
Ini iya, oke, sorry. Ya, bahwa di bulan Mei ya bendaharanya diganti, cuman sempet melemah ya, memang ada pelemahan di sini. Cuman setelah itu kan bukan berarti sosok ini diganti, bendahara ini ganti terus IHSG-nya turun, nyungsep kan enggak. Ya paling turun di area 5%-an ya, 5%, 6% mungkin ini, ya kan. Tapi kenyataannya setelah diganti memang IHSG-nya turun dalam jangka pendek ya guys, jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kan naik lagi nih kalau kita lihat, ya kan, naik terus. Jadi jangan takut guys, setelah sosok bendaharanya diganti ya, IHSG-nya terus beranggapan turun gitu kan, jadi bearish market-nya, enggak guys, masih jauh. Kenyataannya kan malah naik ya. Jadi kesimpulannya, untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri nih, kesimpulannya kalau analisa saya ya, ini sentimen jangka pendek aja guys. Saat bendaharanya keluar turun itu di bulan ini aja kan nih, terus balik lagi kan dia naik tuh ke sekarang. Jadi kesimpulannya kalau saya pribadi ini, jadi kesempatan saya ngambil posisi di harga-harga murah ya. Tadi juga di pemerintahan dulu ini yang anjlok juga perbankan kan kalau kita lihat juga yang jadi pendorongnya dulu. Sekarang juga di hari ini ya, perbankan juga cukup dalam. Kita coba cek ya, BPRI hari ini ya kan, tuh cukup dalam juga ya, 2,50% ya, 2,5, terus tutup di harga 3.900 BPNI. Kita coba lihat, ditutup melemah ya, cukup dalam juga 4,35%, tutup di harga 4.180. Terus Mandiri ya, PMRI ditutup melemah juga ya, 4,08% di harga 4.450 ya. Jadi saya pribadi pun tidak kaget sudah, untuk hari ini ya. Untuk besok kemungkinan malah 1 sampai 2 hari saya mau ambil posisi perbankan ya. Karena dari yang saya analisa tadi ya, eee, BBCA ditutup 3,75% ya. Jadi semua big bank rata-rata turun dan saham-saham lain pun tadi saya lihat, banyak yang turun ya. Tapi untuk saya pribadi, saya mau ambil posisi, mungkin besok pun udah cukup menarik ya, saham-saham big bank pun sudah cukup murah ya. Kalau kita ingat ya, kemarin ada sentimen, kalau kita lihat chart kita lihat chart, masih ingat nggak nih, di sini ada sentimen tarif tarif resiprokal, apa, Donald Trump yang sampai trading halt, ya kan, di 8 April kalau nggak salah, di 8 April. Semua orang ketakutan ya kan, tapi kenyataannya market naik lagi ya, apa yang perlu ditakutin? Apalagi sekarang cuman turun 1, berapa tadi, 1,28% ya, 1,28% dan ya turun di sini kita coba lihat nanti secara teknikal juga ya, support 400-an ya, 400-an. Tapi kenyataannya pun di kemarin ya yang sangat menakutkan ya, seram sampai trading halt IHSG-nya ya kan, tapi kenyataannya bisa balik lagi. Apalagi kalau kita udah pernah ngalamin ini yang kemarin ya, pasti rata-rata orang, kalau saya pribadi pun mental kita masih terjaga, karena ini sentimen jangka pendek kalau kata saya Mas, sentimen jangka pendek ya, yang dikonfirmasi tadi, eee, dulu juga ya kan yang ini tadi saya bilang, turunnya 3,8 pun ternyata balik lagi ya, balik lagi sekarang IHSG-nya naik, saham-saham pun naik. Untuk kesimpulan dari semua ini ya, market turun ya untuk 1, 2 hari ke depan pun hal yang wajar, hal yang biasa, tidak seseram yang kemarin 8 April Donald Trump itu resiprokal, tarif-tarif resiprokal itu. Jadi saya lihat tadi pun turun, hal biasa, malah ini jadi suatu kesempatan untuk saya pribadi ya, saham-sahamnya pada banyak yang murah. Tapi kita juga
pantau kinerjanya untuk bendahara yang baru ini, guys. Kita tetap pantau ya, karena orang baru ya, orang baru kita juga terus juga, profilnya ya, kita cek juga profilnya ya untuk Bapak Yuda Sadewa ini. Di sini profil dari Bapak Yuda Sadewa ya, dia di non pemerintahan ya, di luar pemerintahan maksudnya. Jadi senior economic Dana Reksa Research Institute 2000 ya, bulan Oktober sampai 2025, terus Dirut Utama PT Dana Reksa Sekuritas juga ya, April 2026 sampai 2008. Terus Chief Economic Director Research Institute 2025 sampai 2013. Terus jadi anggota dewan direksi PT Dana Reksa ya. Ini di luar pemerintahan ya rekam jejaknya. Jadi kalau kita lihat rekam jejaknya pun dia di bidangnya keuangan ya khususnya kan. Kayak sekuritas-sekuritas sudah pasti nih. Ini pelaku market juga pelaku pasar. Jadi saya pun menanggapinya pasti cukup positif ya. Kalau saya pribadi ya. Terus karena pelaku pasar ya market jadi Bapak Yuda ini ditahu kan untuk para pelaku pasarnya. Terus yang kedua rekam jejak di pemerintahan nih, Purbaya kemudian masuk di ranah birokrasi dengan berbagai posisi strategis ya. Jadi staf khusus bidang ekonomi Menko Perekonomian ya 2010 sampai 2014, terus jadi anggota Komite Ekonomi Nasional 2010 sampai 2014, langsung deputi di bidang pengelolaan isu strategis kantor staf presiden ya, dari April sampai September 2015 ya kan. Staf khusus bidang ekonomi Menko Polhukam. Ya kan 2015 sampai 2016 staf ekonomi Menko Kemaritiman, ya kan. Langsung deputi koordinasi daulatan maritim dan energi Menko 2018 sampai nah, kalau kita lihat secara rinci di sini dia jadi staf sus loh ekonomi, terus bidang ekonomi. Jadi untuk perekonomian pun kalau menurut saya masih masih menarik lah kita coba pantau ke depannya ya. Saya masih optimis ya, Bapak Yuda ini bisa membawa, Indonesia ini ekonominya jauh lebih baik lagi ya, kita berharapnya ya, kita yakin dan optimis ya. Jadi kesimpulan akhir dari video ini, IHSG turun sentimennya ya, IHSG turun karena sentimen reshuffle kabinet, menteri keuangan itu itu jangka pendek aja, itu jangka pendek. Kalau saya pribadi itu menganalisanya jangka pendek aja, secara jangka panjang nanti mungkin ya sekitar 2 3 hari gitu ya, mungkin udah market udah normal kembali ya. Ya udah ya sekian ya, udah cukup jelas ya itu kali ini ya. Saya investor ngapak.